Ini sempat ramai jadi pembicaraan di ruang publik ya. Memang fair tidak fair sudah diputuskan dan Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga sudah mengatakan bahwa bisa menerimanya, menghormatinya karena ini memang sudah bisa kita duga dari awal bahwa AFC pasti lebih cenderung memilih Qatar dan Arab Saudi ya, walaupun yang mencalonkan diri sebenarnya nggak cuma mereka berdua, tapi juga ada Cina juga, ada Indonesia juga, bahkan kemarin Irak pun juga sempat melancarkan protes tentang mekanisme dari drawing ini, tapi ya sudah jadi, ya kita mau bisa apa? Sekarang kita tinggal fokus untuk bersiap diri saja, karena toh nggak bisa diubah juga kan. Sulit memang buat kita untuk bisa negosiasi jauh lebih apa ya, lebih keras gitu ya, karena kita juga nggak punya perwakilan juga di AFC kan. Itu persoalannya. Oke. Uh, untuk kita ketahui bersama sebetulnya keputusan dari AFC itu berdasarkan apa? Apakah hanya ranking saja atau apa supaya ini bisa betul-betul diterima? Tidak ada kecurigaan, aroma tidak sedap ya kalau judul Metro hari ini. Iya, itu memang sejak awal sudah ambigu ya. Pertama yang kita dengar, yang kita tahu ini tuan rumah ronde keempat itu akan tersentralisasi. Kemudian muncul akan ada apa namanya bidding gitu ya. Terus sebelumnya juga kita dengar belum pasti diundinya seperti apa. Dan sekarang sudah ada pot-potnya bahwa kita masuk pot 3 bersama dengan Oman, kemudian juga di pot 2-nya ada Irak dan juga WA, di pot satunya dengan Saudi dan Qatar. Kita juga tidak tahu apakah eh, ada ketentuan bahwa tim yang sudah pernah bergabung satu grup di babak round 3 itu berarti nggak boleh ketemu lagi atau bagaimana. Kalau itu yang dijadikan rujukan misalnya gitu ya, berarti kan kita nggak akan ketemu Arab Saudi lagi gitu. Nah ini yang terus menggelinding ya, sehingga jadi banyak pertanyaan termasuk juga Irak gitu. Tapi ya menurut saya sih idealnya karena tuan rumah ataupun juga diselenggarakan itu di luar dari apa dari putaran ketiga kemarin, mestinya sih di tempat netral ya. Jadi bisa dibayangkan kalau peserta dari round 4 ini sebagai tuan rumah kan sisi non teknisnya pasti ada gitu ya. Sisi non teknisnya pasti ada. Dan kita kan punya pengalaman yang kurang baik juga kalau ketemu tim tim Arab ya dari sisi non teknis. Ketika kita dicurangi Bahrain gitu ya waktu pas di mana main di Bahrain itu kan kita juga ngajuin surat protes, tapi kan nggak digubris juga. Dan sekarang ya sebagai peserta kita juga ternyata nggak bisa apa-apa. Kalau saya sih kemarin maunya ini tim-tim di luar Qatar dan Arab gitu bersekutu gitu ya buat surat protes kolektif gitu ya, minta pertandingan dilakukan di tempat netral gitu. Tapi ya ini sudah keputusan dan kita tahu memang AFC itu apa ya boleh dibilang mendapatkan perlakuan istimewa lah dari FIFA lah karena Qatar ini kan sebelumnya tuan rumah Piala Dunia. Kemudian Arab Saudi itu tuan rumah nanti Piala Dunia 2030. Jadi ini seperti quote on quote sudah di set up gitu loh. Kalau tuan rumah ronde keempat ini pasti jatuh ke dua negara itu gitu. Baik, sudah diputuskan, PSSI juga menyatakan menghormati keputusan AFC. Lalu apa yang harus disiapkan timnas dalam hadapi round keempat yang juga akan menghadapi negara tuan rumah? Bung Yuke. Iya, yang menarik kan kita akan tunggu dulu ya. Nanti tanggal 17 Juli akan ada drawing. Kalau memang ketentuannya itu berdasarkan pot ya, bukan berdasarkan apakah negara tertentu sudah saling bertemu di ronde ketiga misalnya, berarti kita sudah bisa menghitung. Kita berada di pot ketiga bersama bersama Oman. Jadi kita nggak akan satu grup sama Oman. Berarti kita akan satu grup dengan apakah Arab Saudi atau Qatar, terus apakah dengan Irak atau UEA. Nah, semoga aja nanti hasil drawing kita bisa ketemu lagi dengan Arab Saudi karena kita pernah bisa mengalahkan mereka sekali menang sekali imbang dan ketemu UEA gitu ya. Karena kalau ketemu Irak ini agak sedikit jadi mental block ya karena kita udah 3 kali ketemu Irak itu hasilnya negatif 2 kali di fase putaran kedua kita 2 kali kalah 5-1 di Basra 2-0 di GBK kemudian di Piala AFC juga kita kalah lagi dari Irak. Nah ini yang saya harapkan kita bisa ketemunya dengan WA sebagai calon lawan dari pot kedua gitu. Gitu sih kalau menurut saya karena kalau ke Qatar itu menurut saya lebih berat ya. Kita tahu Qatar bagaimana.
seperti apa gitu ya kalau mereka bermain di home. Itu faktor non teknisnya ya suka nggak suka akan sedikit mempengaruhi psikologis kita juga gitu. Oke, kalau untuk ketentuan tuan rumah itu akan seperti apa sih Bung Yuke saat bermain misalnya Arab Saudi bermain di Qatar di Arab Saudi atau bagaimana sebetulnya? Iya, saya ulangi lagi ya. Pada awalnya itu kan dikatakan bahwa ini tersentralisasi ronde keempat ini. Belum disebut-sebut bahwa tuan rumahnya itu adalah dari salah satu calon peserta. Terus kemudian muncul berikutnya ternyata boleh melakukan bidding tuan rumah. Akhirnya muncullah nama Arab Saudi itu dan juga Qatar. Jadi dari sini kita sudah bisa tahu bahwa oh ya berarti memang sudah disiapkan. Kemudian yang berikutnya soal pot. Nah, pot itu kan dibuat berdasarkan ranking ya. Pot itu penentuan siapa lawan siapa itu berdasarkan peringkat FIFA. Memang peringkat FIFA Arab Saudi dan Qatar itu dua yang paling tinggi di antara 6 peserta yang ada. Terus di layer keduanya itu peringkat FIFA-nya ada Irak dan juga ada UEA. Dan kita bersama Oman itu dua peserta yang ranking FIFA-nya paling rendah. Jadi mau nggak mau kita di pot 3. Dengan demikian kita sudah pasti antara lain pilihannya di pot 1 bertemu Qatar atau Arab Saudi, di pot 2-nya kita bertemu dengan Irak atau UEA. Maka tadi saya katakan jika ketentuannya seperti itu ya mau nggak mau kita sudah harus bersiap-siap melawan tim-tim dari Arab gitu ya, terutama Qatar atau Arab Saudi salah satunya gitu ya. Yang kedua Irak atau Oman salah satunya. Irak atau UEA salah satunya gitu. Udah opsinya itu aja, udah nggak ada yang lain gitu. Kita bicara soal peluang ya Bung Yuke, bagaimana peluang timnas Indonesia di round keempat kalau tadi berdasarkan pot 3 yang sempat Bung Yuke sampaikan ya. Artinya berpotensi berpeluang melawan tim kuat seperti Arab Saudi, Qatar, atau Irak, Uni Emirat Arab. Bagaimana peluang timnas? Iya, ya tadi saya sebutkan bahwa dengan pengalaman yang sudah kita pernah dapatkan, kita rasanya kalau bertemu tim-tim Arab tuh kita masih bisa compete ya. Kenapa saya katakan tim-tim Arab? Saya menafikan tim Irak. Irak itu sebenarnya bukan Arab. Bukan rumpun dari Arab ya, dia rumpunnya Persia. Dia itu apa ya, dari sisi ketebalan tulang, postur itu dia lebih dekat ke Eropa sebenarnya. Jadi Arab ini ya Jazirah Arab, ya Uni Emirat Arab, kemudian ya Oman gitu ya. Qatar itu Arab gitu. Nah, kita kalau lawan tim Arab tuh kita sudah punya pengalaman. Kita pernah mengalahkan Arab Saudi sendiri, pernah mengalahkan Bahrain juga gitu kan. Jadi tadi saya katakan kita lebih punya peluang kalau ketemu tim dari Arab. Even itu Qatar ya sebagai tuan rumah yang ya kita tahu pasti mereka juga nggak mudah, tapi itu better ya dibanding misalnya kita ketemu Irak di mana kita pasti masih ada rasa momok besar ya karena kita 3 kali ketemu dalam 3 pertemuan terakhir dalam 1-2 tahun terakhir itu kita selalu kalah gitu. Jadi kita nggak usah takut, tetap kita harus fokus saja dengan skenario yang ada di depan gitu ya. Dan kita tinggal siapkan aja sisa waktu yang ada masih 4 bulan kan ke Oktober. Bagaimana untuk kita bisa meningkatkan performa kita sendiri karena kemarin kekalahan dari Jepang itu benar-benar membuka ataupun menguliti berbagai kelemahan kita ya secara teknis ya maupun juga taktikal. Itu yang saya kira harus dikebut gitu ya. Bagaimana supaya kita lebih improve lagi. Yang kita patut syukuri yang nanti kita hadapi itu bukan lawan sekelas Jepang ya. Artinya kita masih bisa optimis lah gitu ya. Karena ya tim-tim Arab kita sudah punya pengalaman seperti saya katakan gitu. Oke, optimis, kemudian fokus ya dalam 4 bulan ini, fokus pada skenario dan juga meningkatkan performa. Terima kasih Bung Yuke sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.